Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Pastor Sylvester Asan Marlin, dalam renungan harian untuk hari Jumat, pekan kedua Prapaskah. Renungan kita pada kesempatan ini diambil dari Injil Matius, bab 21, ayat 33 sampai dengan ayat 43, dilanjutkan dengan ayat 45 sampai dengan ayat 46. Mari kita sejenak membaca dari Injil ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya memberi judul renungan saya, tanggung jawab penggarap kebun anggur. Orang yang menggarap kebun milik orang lain biasanya berstatus sebagai penyewa. Mereka bertanggung jawab membagi hasil pendapatan kebun kepada pemiliknya. Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan perumpamaan tentang orang yang menyewa kebun anggurnya kepada para penggarap dan mengharapkan saat musim panen nanti dia akan mendapatkan bagiannya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, mereka menjadi serakah
dan tidak mau menyerahkan hasil panen kepada pemilik kebun anggur, bahkan membunuh para utusan dan anak dari pemilik kebun anggur tersebut ketika mereka diutus untuk meminta bagian yang menjadi miliknya. Nah, penyewa yang ingin merampas hak milik garapannya adalah pengkhianat dan patut mendapat hukuman. Dan itulah yang pada akhirnya yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur dalam kisah Injil hari ini. Saudara-saudari, para nabi Israel seringkali menyebut umat Allah sebagai kebun anggur Tuhan. Hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan untuk menagih tanah yang digarap para penyewa itu adalah para nabi. Sejarah Israel menunjukkan bagaimana para nabi yang diutus Allah itu ditolak, dianiaya, dan dibunuh oleh umat Israel. Raja-raja yang tidak takut kepada Allah dan lebih memilih mendengar perkataan para nabi palsu merupakan kenyataan sejarah. Kekuasaan untuk memiliki dan mengatur hidup sendiri membuat manusia mengabaikan dan bahkan melawan Tuhan, sang pemilik kehidupannya. Saudara-saudara terkasih, dalam sistem teokrasi yang dianut bangsa Israel, dewan tua-tua yang terdiri atas para imam kepala, orang Farisi, dan ahli Taurat merupakan pemimpin dan penguasa yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan bangsa. Sebab itu, mereka berupaya menguasai kebun anggur bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kepentingan pribadi. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, para imam kepala dan orang Farisi sadar bahwa merekalah yang dimaksudkan sebagai penggarap kebun anggur yang berkhianat. Mereka tidak dapat berdalih karena memang demikian adanya. Mereka berkeras hati melawan Yesus apapun caranya. Rasa takut terhadap orang banyak yang mendukung Yesus sebagai nabi membuat mereka menjauh untuk sementara waktu. Kenikmatan mendapatkan penghormatan, status, dan fasilitas sebagai pemimpin Israel membuat mereka lupa bahwa sesungguhnya itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, keinginan untuk memiliki dan berkuasa membuat orang lupa diri akan tugas serta tanggung jawab yang lebih utama. Sebab itu, di masa prapaskah ini, masing-masing kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas hidup dan segala karunia yang telah kita terima. Mari kita merenungkan perjalanan hidup kita. Sebetulnya semuanya itu milik Tuhan. Karena itu, tugas kita adalah mempertanggungjawabkannya di hadapannya. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara.